Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Teman-temanku Octolovers dimanapun kalian berada, kali ini kita akan melanjutkan cerita tentang kisah Nabi Daud alaihissalam dengan istrinya yang ke-100. Setelah Nabi Daud berhasil menyusun rencana untuk membunuh Uryan, akhirnya Nabi Daud pun menikahi istrinya yang otomatis sudah menjadi janda dan menjadikannya sebagai istri yang ke-100. Pada suatu hari, ketika Nabi Daud alaihissalam sedang beribadah, tiba-tiba ada 2 orang sedang bertengkar. Otomatis Nabi Daud pun merasa terganggu ibadahnya. Setelah selesai beribadah, Nabi Daud pun langsung menghampiri kedua orang tersebut dan menanyakan perihal ada masalah apa dengan kedua orang ini sehingga kedua orang ini bertengkar. Ketika ditanyakan, salah satu dari keduanya menjawab, "Sesungguhnya saudaraku ini sudah mempunyai 99 kambing dan aku hanya mempunyai seekor kambing. Saudaraku ini berencana untuk mengambil kambingku ini supaya menjadi kambing miliknya." Mendengar hal itu, Nabi Daud alaihissalam wajahnya langsung pucat, langsung keringat dingin. Tanpa pikir panjang, Nabi Daud pun langsung masuk ke dalam istana, bersembunyi di dalam kamarnya dan berselimut. Sambil berkata, "Ini pasti bukan manusia. Ini pasti bukan manusia," katanya. Ternyata, tebakan Nabi Daud itu benar. 2 orang yang berkelahi tersebut memang bukan manusia, tapi itu adalah jelmaan dari malaikat Jibril dan malaikat Mikail yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegur kesalahan Nabi Daud alaihissalam. Kemudian malaikat Jibril pun berteriak dari depan kamar Nabi Daud, "Daud, keluarlah, akui kesalahanmu, bersikaplah secara jantan." Dengan perasaan setengah berani, Nabi Daud pun menghampiri malaikat Jibril. "Ada apa Jibril? Kamu tahu apa kesalahanmu?" "Tahu. Apa kesalahanmu?" "Mengambil istri orang." "Kira-kira perbuatanmu ini salah atau benar?" "Ya salah, tapi ada benarnya juga." "Loh, kenapa ada benarnya juga?" "Ya kan istrinya Uryan sudah jadi janda. Ya langsung aku nikahi dong. Daripada dia hidup sendiri, lebih baik aku nikahi." "Tapi kan Uryan meninggal itu karena politik busukmu, Daud. Sekarang kamu pergi ke kuburannya Uryan, minta maaf.
Kemudian Nabi Daud pun langsung pergi ke kuburannya Urian untuk meminta maaf. Nabi Daud ini diberikan mukjizat bisa berbicara dengan orang yang sudah meninggal. Kemudian Nabi Daud pun mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Daud. Daud siapa? Daud mantan rajamu. Seketika Urian yang tadinya tidur langsung bangun, berdiri. Begitu mendengar Nabi Daud datang ke kuburannya. Wah, ada apa ini raja? Kebetulan sekali raja mau berziarah ke makam hamba. Sebenarnya aku ingin meminta maaf karena belum selesai Nabi Daud bicara, Urian sudah menjawab. Sudahlah raja, aku sudah memaafkan semua kesalahan yang telah Tuhan lakukan kepada hamba. Benarkah? Benar. Hamba sudah memaafkan semuanya. Apakah saya boleh pulang? Ya, silakan. Baru 7 langkah meninggalkan kuburannya Urian, Nabi Daud dihampiri oleh malaikat Jibril. Sudah minta maaf kepada Urian? Sudah. Dimaafkan? Dimaafkan. Kok gampang banget? Mesti ada yang gak beres ini. Sekarang kamu balik lagi ke kuburannya Urian, minta maaf yang benar. Minta maaf yang spesifik. Akhirnya Nabi Daud pun kembali lagi ke kuburannya Urian. Mengucap salam lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa lagi? Daud. Daud siapa? Daud mantan rajamu. Wah, ada apa ini? Kok balik lagi? Sebenarnya aku ingin jujur kepadamu, Urian. Sebenarnya aku ini tertarik dengan istrimu. Karena istrimu ini berparas cantik, jelita, dan menarik hatiku. Aku jadi jatuh cinta pada pandangan pertama sejak aku melihatnya. Begitu tahu dia ini adalah istrimu, aku langsung berpikir bagaimana caranya untuk membuatmu meninggal agar aku bisa menikahi istrimu. Akhirnya aku punya rencana busuk untuk mengangkatmu jadi panglima. Sebenarnya aku mengangkatmu menjadi panglima perang ini hanya supaya kamu meninggal agar aku bisa menikahi istrimu tanpa ada yang menghalangi. Mendengar pengakuan Nabi Daud, Urian terdiam. Lama sekali. Dengan perasaan cemas dan takut, dan juga khawatir, Nabi Daud pun bertanya, Urian, kenapa kamu diam saja? Mengapa kamu tidak mau menjawab? Akhirnya, karena tidak mendapat jawaban dari Urian, Nabi Daud pun langsung menangis di depan kuburannya Urian. Lama sekali, saking lamanya beliau menangis sampai-sampai air matanya berubah menjadi sungai yang arusnya mengalir dengan deras. Karena disebutkan di dalam kitab Al-Ibriz dan juga kitab tafsir yang bernama Hasyiatus Sawi atau yang biasa dikenal dengan
kitab tafsir Sawi, dan juga kisah ini juga disebutkan di syukran. Dan kisah ini juga disebutkan di dalam kitab Injil. Kitab Injil saudara kita yang beragama Nasrani, bahwa Nabi Daud ini menangis di depan kuburannya Urian selama kurang lebih 40 hari. Setelah 40 hari, barulah Urian mau menjawab. Ya, gimana ya Daud? Nah, di sini Urian sudah agak kesal. Dia tidak memanggil raja lagi. Makanya sudah Daud. Ya, gimana ya Daud? Aku sudah terlanjur menjadi jenazah di sini. Istriku sudah terlanjur kau nikahi. Ya mau bagaimana lagi? Kalau sampai tahu ini adalah politik busukmu, aku yang pertama kali akan memenggal lehermu. Jadi nggak apa-apa. Jadi tidak apa-apa. Istrimu aku nikahi, tidak apa-apa. Ikhlas. Serius. Kok mukanya kayak kesel begitu? Ya aku kesel karena kamu baru ngaku sekarang. Itulah kenapa ketika nanti kita merayakan Hari Raya Idul Fitri, sehari setelahnya kita diharuskan untuk meminta maaf secara spesifik jika kita punya salah kepada orang lain. Tapi jangan sampai kita meminta maaf secara spesifik tepat di Hari Raya Idul Fitri, karena itu akan menjadi masalah. Di mana Hari Raya Idul Fitri yang seharusnya menjadi ajang kita untuk bergembira setelah sebulan kita berpuasa, menjadi momen terjadinya pembunuhan. Mudah-mudahan kisah ini menjadi pelajaran bagi kita untuk menjadi pribadi yang pemaaf, agar nanti di akhirat kita mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ini disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan salah satu cirinya adalah mampu menahan amarah dan mampu memaafkan kesalahan orang lain. Seperti yang disebutkan di dalam surat Ali Imran, surat 3 ayat 133 dan 134. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf, karena yang benar datangnya hanya dari Allah dan yang salah datangnya ada dari afakir pribadi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.